Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rohman dari semester 4 kelas reguler siang, prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, pada saat ini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas dari matkul retorika dari dosen pengampu yaitu Pak Lukman. Dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang sosialisme dan Islam. Jadi persamaan sosialisme dan Islam. Nah, teori ini dibawakan oleh salah satu guru bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto, yang menjadi salah satu guru jadi dari pendiri bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Mohatta, Samiun, terus jadi salah satu cikal bakalnya nanti Partai Serikat Islam, yang pada awalnya itu yang bernama Serikat Dagang Islam atau SDI, kemudian berkembang menjadi Partai Serikat Islam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sosialisme dan Islam. Di sini gagasan utama dari sosialisme dan Islam itu ada 3 poin. Pertama, tidak bersumber dan tidak mempengaruhi oleh pemikiran politik yang berasal dari Barat, melainkan merupakan pemikiran yang secara inheran terkandung dalam ajaran Islam. Nah, sosialisme Islam sendiri pada awalnya itu adalah emang pure dari ajaran Islam itu sendiri yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tapi banyak sekali orang-orang yang klaimisasi seperti teori-teori Barat yang dibawakan salah satunya tentang sosialisme itu oleh Karl Marx. Akan tapi sebenarnya di Islam sendiri itu sudah ada teori-teori tentang ajaran sosialisme yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, sosialisme yang sosialisme yang ada dalam agama Islam yang wajib dilakukan oleh umatnya serta tetap dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, dan bukanlah sosialisme yang lahir dari pengaruh bangsa Eropa. Nah, saya jelaskan kembali bahwasanya Islam sendiri itu sudah mengajarkan sosialisme sejak dahulu dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contoh kecilnya ketika ada terjadi perselisihan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin pada saat itu, dan Kanjeng Nabi itu melerai pertikaian tersebut dengan teori sosialisme atau pendekatan secara sosial terhadap sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, yang dalam artinya sosialisme itu sudah ada lama di Islam itu sendiri. Maksudnya sebelum kita mempelajari teori-teori Barat tentang sosialisme yang dibawakan oleh Karl Marx atau John Locke dan lain-lainnya, sebenarnya Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu tentang sosialisme. Terus kemudian sosialisme Islam adalah pergerakan sosialisme yang dikontrol oleh identitas keislaman untuk mencapai kesempurnaan hidup dan di dunia maupun di akhirat. Nah, sosialisme Islam itu sebenarnya untuk sosialisme yang dibawakan oleh Karl Marx sendiri itu ada sedikit bantahan dari Cokroaminoto dalam bukunya Sosialisme dan Islam. Di situ Cokroaminoto membantah teori dari Karl Marx bahwasanya sosialisme itu tidak perlu adanya Tuhan, tidak perlu adanya identitas tentang keislaman atau tentang agama. Nah, Cokroaminoto dengan tegas membantah soal itu bahwasanya ketika suatu bangsa, ketika suatu ajaran tidak dilandasi tentang agama, tentang idealis atau ideologis tentang agama, mereka itu akan cepat hancur karena tidak ada tiang penyangga daripada kelompok-kelompok tersebut. Contoh kecil ketika ada beberapa orang kumpulan ateis yang berkumpul dan membuat suatu teorinya itu tidak akan lama karena tidak ada pencagak atau tidak ada tiang utamanya ketika dia kembali. Sedangkan kaum Islam sendiri ketika untuk memaparkan suatu teori baru atau teori yang emang untuk kemaslahatan manusia, itu selalu ajak sampai saat ini. Karena apa? Karena teori yang dibawa itu ada tiang pasak utamanya hingga manusia itu bisa mengetahui di mana dia akan kembali. Seperti itu. Nah, kemudian
Di sini ada 3 komponen sosialisme yang harus ada di dalam 3 komponen yang ada di sosialisme. Yaitu komponen tersebut terdapat di dalam sosialisme dan ketiganya dimuat dalam berbagai peraturan-peraturan Islam dan diimplementasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa 3 komponen sosialisme tersebut? Yang pertama itu adalah kemerdekaan. Yang kedua itu adalah persamaan, yang ketiga adalah persatuan. Saya akan membahas yang pertama itu tentang kemerdekaan, yang dalam artian itu adalah liberty, freedom atau kebebasan bagi seseorang. Bukan berarti ketika kita beragama Islam atau memiliki agama seperti Nasrani dan Katolik dan lain-lain itu tidak memiliki kebebasan. Itu adalah pengertian orang dungu atau pengertian yang emang menurut saya logikal falasis yang tidak bisa dimuat di dalam otak manusia. Karena apa? Karena kemerdekaan itu pasti ada untuk semua manusia, baik itu umat beragama. Bukan berarti ketika Anda seorang ateis, Anda tidak memiliki peraturan di dalamnya, karena kembali lagi seorang ateis pun terikat oleh hukum sosial, ketika mereka itu hidup rukun untuk bertetangga, pasti dia harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Bukan berarti freedom di sini adalah pengekangan suatu agama atau instansi dan lain-lain, tapi freedom di sini adalah kemerdekaan hakiki bagi manusia ketika emang untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal kebaikan atau hal-hal yang bermanfaat. Nah, freedom di situ berarti adalah kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Terus yang kedua adalah persamaan. Persamaan di sini saya artikan satu ideologi atau egaliter. Egaliter itu adalah suatu hal yang merata, satu hal yang menyeluruh. Jadi dalam ininya itu adalah equality. Equality itu adalah suatu hal yang emang bisa kita maksimalkan secara merata. Misal di suatu organisasi itu ketika dia bergerak itu dari kebijakan-kebijakan yang ada dan hal-hal yang emang di peraturan-peraturan di dalamnya itu bisa dirasakan oleh semuanya, bisa dirasakan oleh seluruh organ yang ada di organisasi tersebut. Nah, equality di sini dalam komponen sosialisme itu adalah menyamaratakan atau egaliter sesama manusia, baik itu umat beragama, umat sosialis, umat adat dan lain-lain, itu harus hidup rukun karena memiliki hak yang sama sebagai manusia. Dan ketiga itu adalah persatuan atau fraternity. Apa itu fraternity atau persatuan? Adalah kesamaan atau keutuhan atau tujuan yang pasti dari manusia tersebut. Misalnya kita sebagai seorang manusia, sebagai orang-orang yang bersosialisasi, itu pasti punya tujuan utamanya dalam membentuk suatu persatuan. Yaitu kalau misalnya saya pribadi, karena saya beragama Islam, pasti tujuan saya pasti kembali ke Allah Subhanahu wa taala, pasti kembali kepada Tuhan saya. Nah, persatuan di sini ketika kita ingin mendapatkan suatu tujuan, ingin kita sama-sama bergerak, kita harus menyatukan suatu persepsi kita sehingga mendapatkan tujuan yang satu, hingga mendapatkan suatu persatuan. Sehingga ketika kita bergerak dan bersama-sama bersosialisasi dan lain-lain, itu kita mendapatkan hak yang serupa. Ya, mungkin itu sekian dari saya presentasi tentang sosialisme dan Islam, dan sedikit banyaknya saya kutip daripada buku Cokroaminoto, salah satu guru bangsa Indonesia, guru para pendiri bangsa Indonesia. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.